Ya, pemirsa, 3 pelaku pencabulan anak di bawah umur diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Natuna. Tidak asusila terjadi setelah pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Dua pria berinisial AM dan EA ini tak bermoral. Keduanya tega mencabuli seorang anak perempuan di bawah umur yang dikenal melalui media sosial. Aksi tak terpuji kedua pelaku terhadap korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar terjadi di rumah pelaku. Perbuatan pelaku diketahui kakak korban dan melaporkan tindakan asusila tersebut ke polisi. Sebelumnya, korban telah dicabuli pelaku yang berstatus pelajar setelah berkenalan di media sosial. Pelaku memaksa korban berhubungan intim di sebuah penginapan di Natuna. Karena pernah mengetahui tentang kejadian sebelumnya, mereka mencoba menghubungi korban. Setelah itu mengajak bertemu. Setelah terjadi pertemuan, dengan tujuh rayu dipaksa untuk melakukan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seorang penjaga warung kopi ditangkap warga usai gagal memperkosa istri seorang pengendara ojek online di kawasan Bintara Kota, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik mencoba bunuh diri dan juga mendapatkan bogem mentah dari suami korban. Inilah video amatir saat warga dan pengantar makanan online menarik seorang pelaku percobaan pemerkosaan yang bersembunyi di kolong meja dapur warung kopi. Pelaku yang merupakan penjaga warung kopi di kawasan Bintara Kota Bekasi itu akhirnya pasrah dan tidak berdaya saat digelandang warga. Sebelumnya pelaku mencoba memperkosa istri seorang pengantar makanan online. Saat itu korban ditinggal suaminya yang mendapat orderan. Korban yang dibekap dan diseret ke dapur oleh pelaku melawan dan berteriak minta tolong hingga didengar warga. Pelaku yang terdesak sempat mencoba bunuh diri, namun dicegah warga. Saya lihat tadi dia kayaknya udah merasa kayak kacau atau stres lah gitu loh, karena ketahuan seperti itu gitu loh. Pelaku sendiri udah mengakui Pak kalau dia melakukan percobaan? Iya, tadi sempat ditanya juga, dia mengatakan dia katanya hilaf. Iya, dia mengakui perbuatannya, katanya sudah memang melakukan percobaan seperti itu. Dan korban juga tadi sudah menceritakan secara detail, kronologis itunya, memang itu sudah terjadi percobaan pemerkosaan ya. Pelaku kini berada di Polsek Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait motif pelaku nekat mencoba memperkosa korban. Seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja di kota Surabaya, Jawa Timur ditangkap lantaran memperkosa wanita pemandu lagu di tempat hiburan malam di kawasan Rungkut. Korban diperkosa saat tidak berdaya karena mabuk minuman keras. Inilah KT, oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Semampir, Surabaya, yang ditangkap lantaran memperkosa seorang pemandu lagu karaoke di kawasan Rungkut, Kota Surabaya. Ia ditangkap setelah korban yang keberatan melaporkan tindak perkosaan itu ke Polrestabes Surabaya. Menurut polisi, kejadian ini bermula saat korban menemani pelaku dalam ruangan karaoke hingga keduanya alami kondisi mabuk minuman keras. Korban yang pindah ruangan untuk berganti baju tertidur di sofa karena mabuk dan diintip pelaku. Pelaku yang tergoda lalu masuk ke ruangan dan memperkosa korban. Setelah menemani tamu dalam keadaan mabuk, sehingga dia tidak bisa pulang. Akhirnya sama manajemen diperkenankan untuk tidur di ruangan ganti LC itu. Terus pelaku ini bisa melakukan persetubuhan bagaimana, Bu? Untuk persetubuhannya pelaku belum mengakui, jadi memang saat itu pelaku ini dia tidur di situ dengan alasan dia akan, karena ada LC yang mabuk, dia izin ke manajemen untuk tidur di situ. Sementara itu pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dirinya hanya mengangkat korban yang terjatuh di lantai ke atas kursi sofa saat tidur. Tidak ada, Bu. Saya betulin kakinya yang ke kiri lalu ke kanan sama kepalanya karena kasihan. Kalau enggak nanti kebentur ke bawah. Terus sampai melakukan apa itu? Kamu setuju dia? Enggak. Ada bercak sperma itu? Bercak sperma yang mana, Pak? Saya kurang paham.
Semenjak kasusnya viral, pelaku sudah diberhentikan dari Satpol PP Kecamatan Semampir lantaran statusnya masih tenaga lepas atau outsourcing. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Surabaya dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda berhasil ditangkap dan dihajar warga usai ketahuan mencabuli 2 anak laki-laki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang dan dijanjikan dibelikan ponsel. Video amatir merekam seorang pria diamuk warga setelah ketahuan mencabuli 2 anak laki-laki di bawah umur di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Massa yang geram dengan perbuatan bejat pelaku terus berusaha menyerang. Aksi pelaku terbongkar setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada guru ngajinya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-iming korban dengan sejumlah uang dan akan membelikan ponsel. Saya langsung bilang ke bapak, Pak ini mah saya nggak mau cuma ditanya-tanya doang orang ini, saya mau ditangkap gitu, soalnya anak-anak nggak mungkin bohong gitu kan. Yang nangkap warga, iya, warga. Terus habis ditangkap dia kemana? Habis ditangkap dibawa ke balai desa, terus langsung ke Kapolsek ini. Massa menyerahkan pelaku ke Polsek Jonggol dan kini dalam penyidikan PPA Polres Bogor. Warga berharap pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku. Ya, pemirsa, seorang gadis di bawah umur menjadi korban ruda paksa oleh 11 remaja yang juga masih di bawah umur. Ironisnya lagi, pelaku utama merupakan mantan kekasih korban. A, 18 tahun, salah satu pelaku pencabulan terhadap seorang gadis di bawah umur yang merupakan mantan pacarnya, diamankan kepolisian Polres Majalengka. A ditangkap setelah dilaporkan orang tua korban yang melihat video asusila anaknya yang diruda paksa secara bergantian oleh A dan teman-temannya. Sebelumnya korban diajak bertemu dan pesta miras oleh A. Korban diancam jika tidak mau menemui A, maka video asusila mereka saat pacaran akan disebar. Setelah korban datang, A dan teman-temannya meruda paksa korban secara bergantian. Sementara para pelaku lainnya yang rata-rata berumur 12 hingga 15 tahun ini kini sudah diamankan polisi dan dalam pemeriksaan. Betul, semuanya di bawah umur. Untuk korban sendiri itu adalah mantan pacar dari pelaku utama. Ternyata di tempat tersebut saudara A tersangka sudah menyiapkan minuman berupa ciu. Jadi mereka mabuk bersama. Pesta miras itu? Betul. Setelah itu mabuk, barulah tersangka saudara A menghubungi rekan-rekan yang lain, menawarkan untuk berhubungan badan juga dengan korban. Akibat perbuatannya, A dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Berkenalan di dunia maya, seorang gadis berusia 16 tahun diruda paksa oleh laki-laki yang dikenalnya di media sosial. Sebelum diruda paksa, korban dipaksa mengonsumsi minuman keras oleh pelaku. Kepolisian Satuan Reskrim Polres Sanggau mengamankan seorang laki-laki berinisial SN yang berprofesi sebagai dukun karena telah mencabuli 3 anak di bawah umur. Tindak pencabulan itu berawal pada bulan Desember 2021 lalu saat ketiga korban ikut kegiatan pengobatan non-medis di rumah pelaku. Satu persatu korban diajak masuk ke sebuah kamar dan dicabuli. Merasa takut, ketiga korban langsung melaporkan perbuatan pelaku kepada orang tuanya dan orang tua korban langsung melaporkan pelaku ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya dan siap menerima hukuman atas perbuatannya. Ketiga korban ini dipanggil kembali oleh tersangka dengan dalil untuk dilakukan ritual pemasangan atau pengobatan secara alternatif. Silih berganti, korban A inisial ML dengan umur 17 tahun, FT 15 tahun, dan TM 14 tahun. Silih berganti masuk ke ruangan pengobatan, namun faktanya dilakukan tindakan persetubuhan dan pencabulan terhadap ketiga korban ini. Kesalahan saya, Pak, memang saya kadang tidak sadar melakukan hal seperti itu. Jadi saya bersalah besar rasanya, Pak. Saya apapun sesuai dengan undang-undang, ya
karena saya sudah bekerja seperti itu, telah mencabulkan anak orang, jadi saya siap untuk menanggungjawabkan apapun yang saya lakukan ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ya pemirsa, orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak remajanya agar tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal di dunia maya. Karena banyak pelaku kejahatan yang menjadikan media sosial sebagai kedok untuk menjerat korban-korbannya. Tetap waspada dan tidak takut melapor jika keluarga Anda menjadi korban pelecehan seksual. Pemirsa, komplotan emak-emak nekat mencuri di 5 toko. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.